Baik, Ibu dan Bapak, kita akan segera memulai session yang pertama, di mana di dalam sesi ini kita akan melihat hasil monitoring evaluasi kebijakan penugasan residen, kemudian bagaimana kebijakan pengiriman tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis di Papua dan penugasan residen melalui pendekatan tim di NIAS dan NTT. Kita ada 3 pembicara pada session yang pertama. Yang pertama kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Kirana Pritasari. Beliau adalah Kepala Pusat Stan Serdik di BPSDM Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua nanti ada Dr. Bambang Sarjono. Beliau adalah staf ahli Menteri Kesehatan. Dan yang terakhir kita akan mendengarkan paparan dari Profesor Laksono Trisnantoro. Baik, kita akan mengundang pembicara yang pertama kepada Ibu Kirana. Kami persilahkan untuk maju ke depan dan mempresentasikan materi mengenai hasil monitoring evaluasi kebijakan penugasan residen sejak tahun 2007 khususnya di daerah sulit. Dan Bapak dan Ibu, karena ini online streaming, maka kami mengharapkan pembicara bisa strict di dalam mengatur waktu. Jadi selama 15 menit ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Dr. Kirana. Kami persilahkan Bu Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih kami dari Badan BPSDM diundang Fakultas Kedokteran UGM untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi. Yang saya sampaikan ini sebagian besar dilaksanakan oleh teman-teman Biro Kepegawaian, mana tadi Bu Wildan, yang hadir juga mewakili pada seminar kali ini. Mengapa kami sangat terkait dengan penugasan khusus, karena Badan BPSDM yang memberikan bantuan pendidikan beasiswa bagi untuk pendidikan dokter spesialis yang telah kami lakukan sejak tahun 2008. Lanjut, mohon slide, dibantu saja. Ini adalah peraturan yang mendasari untuk pemberian bantuan pendidikan ataupun untuk penugasan khusus. Untuk yang pemberian bantuan pendidikan, Permenkes 53 tahun 2013, ini baru saja direvisi, menjelaskan pasal-pasalnya mengapa pemberian bantuan beasiswa ini diberikan. Ada masalah persyaratannya, ada masalah hak dan kewajiban dari peserta, dan juga disinggung satu pasal mengenai penugasan khusus. Kemudian yang untuk penugasan khusus sendiri ada Permenkes yang secara khusus, Permenkes 9 2013 yang menjelaskan tidak hanya untuk residen, tetapi juga ada penugasan khusus untuk tenaga kesehatan yang lain. Nah, untuk pemberian bantuan pendidikan sendiri kami sudah bekerjasama dengan 14 fakultas kedokteran dan 4 fakultas kedokteran gigi. Lanjut. Ini adalah data-datanya dari sejak 2008 hingga terakhir SK terakhir 2013 itu 5.153, jumlah yang cukup banyak yang telah diberikan bantuan pendidikan. Kalau kita lihat program studinya atau spesialisasinya juga sangat beragam. Untuk spesialisasi yang sangat dibutuhkan kita memberikan kuota lebih banyak. Untuk bidang-bidang lain ada jumlahnya tidak cukup besar, tapi tetap ada untuk misalnya bedah saraf, untuk ortopedi, untuk jantung. Jadi untuk bidang-bidang lain di luar 4 dasar dan 4 penunjang. Hingga saat ini yang kami peroleh data dari fakultas sekitar 805 yang telah lulus, sehingga kami perhitungkan mulai tahun kemarin itu mungkin nanti sekitar 300-an akan lulus dokter spesialis. Yang kami mulai antisipasi saat ini adalah bagaimana nanti penugasan tetapnya setelah mereka lulus dokter spesialis. Jadi bagaimana menghindari maldistribusi ini menjadi PR bagi Kementerian Kesehatan. Lanjut.
ini adalah data dari Fakultas Kedokteran. Jadi semua fakultas kedokteran untuk bidang studi yang spesialisasi yang sangat dibutuhkan, hampir semuanya ada. Dan apabila diskusi tadi penugasan dalam bentuk tim, itu ke depan sangat mungkin dilakukan karena jenisnya memang juga kombinasinya sangat memungkinkan. Lanjut. Nah, ini dasar hukumnya, lanjut. Ini adalah mekanisme bagaimana penugasan khusus ini terjadi. Jadi ada perencanaan ataupun mapping memang dari Badan PPSDM yang memetakan kebutuhan dokter spesialis yang sudah terpenuhi maupun belum. Kemudian ada permintaan dari kabupaten, kemudian dari Fakultas Kedokteran juga ada data dari dokter spesialis residen yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti penugasan khusus. Nah, Biro Kepegawaian adalah unit yang bertanggung jawab untuk penugasan khusus ini. Lanjut. Nah, ini adalah hak dan kewajiban. Jadi peserta residen yang mengikuti penugasan khusus berhak atas biaya perjalanan, ada insentif, kemudian pemerintah daerah memiliki hak memperoleh manfaat dari pemerintah daerah, mendapat rumah dinas, mendapat sarana transportasi dan sebagainya. Tetapi juga disebutkan tentang kewajiban-kewajiban dalam melaksanakan pelayanan, kemudian membuat laporan, melaksanakan selama masa penugasan yang lamanya 6 bulan, dan melaksanakan tugas profesi sesuai dengan program pemerintah yang ada. Lanjut. Nah, ini adalah datanya. Mulai 2011 pengelolaan ini memang beralih ke Biro Kepegawaian, di mana sebelumnya ada di Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Kesehatan. Kalau kita lihat di sini jumlah semakin meningkat. Tetapi perlu diingat memang penugasan ini sifatnya individual, bukan tim. Ya, lanjut. Nah, ini adalah data provinsi yang mengajukan untuk penugasan khusus. Kalau kita lihat hanya DKI, DIY yang tidak ada penugasan khusus. Artinya tidak hanya yang DTPK yang memiliki kebutuhan, tetapi juga ada daerah yang tidak diminati atau ada daerah yang memang masih membutuhkan tambahan tenaga. Kalau dokter spesialisnya satu, mungkin tidak bisa memberikan pelayanan optimal, atau dokter spesialisnya kebetulan mendapat penugasan yang lama. Ada yang memang alasannya mungkin sangat pribadi, naik haji, bertugas selama 3 bulan sehingga diperlukan, tapi itu sudah bisa direncanakan sehingga sudah ada yang mengajukan untuk menggantikan. Lanjut. Nah, ini spesialisasinya juga cukup beragam, ya, jadi penyakit dalam, bedah, anak, obgyn, anestesi dan seterusnya. Jadi tidak hanya spesialisasi yang yang sangat urgent, sangat terbatas ketersediaannya, tetapi bidang-bidang lain juga ada yang mengajukan dan juga residennya juga bersedia untuk mengikuti penugasan khusus ini. Lanjut. Nah, ini hasil monitoring, ini data-data dari Biro Kepegawaian. Jadi ada peningkatan akses pelayanan di rumah sakit yang dituju. Jadi di Papua, di Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, ini adalah contoh-contoh daerah yang memang sangat membutuhkan. Kemudian peningkatan jumlah bornya, jumlah pasiennya, ya. Lanjut. Kemudian menimbulkan motivasi rumah sakit daerah untuk melengkapi sarana. Nah, ini memang ada masalah, kadang-kadang residen datang sarananya tidak ada, tetapi dengan adanya residen ini akhirnya juga menumbuhkan kebutuhan itu untuk melengkapi. Ini yang kami memang mengakui, padahal di dalam peraturan itu disebutkan rumah sakit seharusnya sudah menyiapkan terlebih dahulu, tetapi kenyataan menunjukkan hal yang seperti ini. Nah, di lain pihak residen ini juga dimanfaatkan oleh daerah, oleh rumah sakit.
mereka diminta mengikuti pelatihan audit yang harapannya nanti mereka bisa memulai. Tetapi kita tahu penugasan yang hanya 6 bulan, kalau tidak ada kelanjutannya, ini bisa menyebabkan program yang dirintis bisa berhenti. Lanjut. Nah, ini beberapa permasalahan. Belum semua FK sepakat mengenai batas waktu pelaksanaan penugasan khusus. Artinya di UI mungkin kalau bedah ada yang residen pada semester 6 boleh penugasan khusus, tapi di UGM syaratnya berbeda, di tempat lain juga demikian. Jadi ini perbedaan mengenai kompetensi mana dokter residen itu boleh penugasan khusus. Nomor 2, memang ada kekhawatiran. Jadi ada rumah sakit yang menolak untuk penugasan khusus, merasa dokter belum kompeten kok ditugaskan. Tetapi kami menerima tembusan, ini mungkin suratnya ke Biro Kepegawaian semua, sudah banyak bupati yang mengajukan untuk penugasan khusus. Jadi mereka tahu ada kesempatan seperti ini, mereka jadi bukan direktur rumah sakitnya yang mengajukan, bahkan bupatinya yang menulis surat ke Kepala Biro Kepegawaian. Kemudian memang ada spesialisasi yang didukung beasiswa, tetapi penugasan khususnya belum ada, misalnya atau sedikit, itu bedah mulut. Ya, kemudian, nah ini yang nomor 4, di dalam peraturan memang insentif diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi daerah didorong supaya memberikan tambahan. Nah ini yang menyebabkan ada daerah yang memberikan dan mungkin besar, tapi ada daerah yang tidak memberikan karena merasa pusat sudah memberikan. Nah ini yang menimbulkan ya diskusi antara para residen, kenapa kalau ke Kepri misalnya insentifnya besar, tapi kalau ke Sulawesi Barat kecil, seperti ini yang terjadi. Lanjut. Kemudian komitmen Pemda terkait penyediaan sarana dan prasarana. Nah ini memang berbeda-beda, jadi karena kebanyakan permintaan itu dari rumah sakit, pemerintah daerah atau bupati tidak sepenuhnya memahami penugasan khusus ini. Jadi apa yang mereka bisa dukung, ini yang mereka belum pahami betul. Nah yang nomor 6 ini keberadaan residen yang tidak berkelanjutan. Kebetulan saya bertemu di beberapa daerah residen yang bertugas di sana, saya tanya kapan terakhir ada residen sebelum Anda. Ada yang 6 bulan sebelumnya, ada yang 3 bulan sebelumnya, jadi tidak continue. Nah ini yang kalau harapannya nanti juga ada rintisan inovasi program, bisa stop dengan tidak berkelanjutannya ada residen di sana. Kemudian monitoring dan supervisi dari FK mungkin belum dilakukan atau belum optimal, karena lebih banyak monitoring supervisi dari sisi keberadaan, dari sisi dukungan rumah sakit untuk advokasi, tapi bagaimana monitoring supervisi untuk pelayanannya. Bagaimana tadi disampaikan kasus-kasus menghindari terjadi seperti NIAS misalnya. Ini yang belum. Dan juga penggunaan teknologi untuk monitoring ini juga mungkin belum optimal. Kemudian ada masalah koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten. Kami pada kepala dinas karena tidak tahu ada residen di rumah sakit kabupaten. Mereka baru tahu setelah muncul permasalahan. Karena memang dari mekanisme tadi rumah sakit daerah boleh mengusulkan ke Biro Kepegawaian. Nah ini yang memang harus kami perbaiki. Lanjut. Saya kira ini terakhir, jadi secara konsep upaya untuk memanfaatkan residen untuk meningkatkan akses itu sudah ada, tetapi memang kami akui ada kekurangan-kekurangan, bahwa penugasan ini individual, bahwa penugasan ini tidak by design. Jadi rumah sakit yang meminta ini mungkin sama sekali sebelumnya tidak ada kerjasama dengan FK. Jadi mereka minta, butuh, kemudian Biro Kepegawaian
ada residen yang sudah waktunya bertugas kemudian ditempatkan, atau ada residen yang sudah menghubungi rumah sakit. Mereka tahu di sana kosong, mereka personal datang, setuju, kemudian rumah sakit mengajukan. Jadi tidak benar-benar didesain ini untuk meningkatkan akses pelayanan yang direncanakan sejak awal, bagaimana perencanaannya, bagaimana implementasi monitoringnya. Dari sisi administrasi keuangan mungkin sudah ada, tetapi dari sisi monitoring untuk kualitas pelayanan misalnya, ini yang mungkin perlu kita perbaiki bersama. Jadi ini adalah program yang sudah ada di kementerian. Saya kira kami dengan banyak masukan, kami tahun lalu juga mengundang dokter residen yang mengikuti penugasan khusus. Mereka menganggap sebenarnya ini program yang bagus, tetapi memang perlu ada perbaikan. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Dr. Kirana. Jadi